Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Akrimah, mahasiswa kebidanan Stikas Muhammadiyah Gombong, Kebumen tepatnya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdarahan postpartum dan BBLR. Di sini saya akan langsung memberikan kasus. Yang pertama itu studi kasusnya. Seorang ibu atau Nyai Kasih, usia 23 tahun, P2A0, telah Anda tolong persalinannya. Kita tolong persalinannya 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan, berat 1800 gram, jenis kelamin laki-laki. Saat Anda melakukan observasi kala 4, Nyai Ibu Kasih mengeluarkan darah banyak. Apa yang dilakukan kita sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatal? 3 hari kemudian, Anda melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi IB dan bayinya. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan baik maternal maupun neonatal? Yang pertama, penata laksanaan perdarahan kala 4 primer. Bila nanti ada kesalahan atau salah kata atau pengerjaannya kurang baik, maka saya mohon maaf setulus-tulusnya. Yang pertama, penata laksanaan perdarahan kala 4 primer. Yang pertama, kita periksa konstensi uterus yang merupakan langkah pertama yang berhubungan atonia uterus. Jika uterus bersifat otonik, masase untuk menstimulasi kontraksi sehingga pembuluh darah yang mengalami perdarahan. Jika res plasenta atau kotiledon, hingga lakukan eksplorasi uterus. Uterus harus benar-benar kosong agar dapat berkontraksi secara efektif. Selanjutnya, jika uterus kosong dan berkontraksi dengan baik, tetapi perdarahan berlanjut, periksa pasien untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina dan perineum, karena mungkin ini merupakan penyebab perdarahan, atau ikat sumber perdarahan dan jahit semua laserasi. Jika terjadi shock atau penurunan darah, tekanan darah, peningkatan denyut nadi, pernapasan cepat dan dangkal, kulit dingin lembab, tempatkan pasien dalam posisi shock, posisi Trendelenburg, selimuti dengan selimut hangat, beri oksigen dan programkan darah ke ruangan. Selanjutnya, penata laksanaan shock obstetrik dengan tujuannya itu untuk menstabilkan kondisi pasien, memperbaiki volume cairan sirkulasi darah, mengefisiensikan sistem sirkulasi darah. Yang selanjutnya, untuk penanganan awal shock, mobilisasi seluruh tenaga yang ada dan siapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, lakukan pemeriksaan keadaan umum ibu secara cepat dan harus dipastikan bahwa jalan nafas bebas. Selanjutnya, pantau tanda vital, nadi, tekanan darah, pernapasan, dan suhu tubuh. Bila ibu muntah, baringkan posisi ibu dalam posisi miring untuk meminimalkan resiko terjadinya aspirasi dan memastikan jalan nafasnya terbuka. Jagalah ibu agar tetap hangat, tetapi jangan terlalu panas, karena akan menambahkan sirkulasi perifernya dan mengurangi aliran darah ke organ vitalnya. Naikkan kaki untuk menambah jumlah darah kembali ke jantung. Jika memungkinkan, tinggikan tempat tidur dan bahayakan kaki. Selanjutnya, untuk penanganan khusus pada shock, infus intravena atau 2 jalan jika memungkinkan.
dan berikan cairan infus gram fisiologis atau RL awal dengan kecepatan 1 liter 15-20 menit atau sekitar 40-50 tetes per menit. Berikan paling sedikit 2 liter cairan pada 1 jam pertama. Jumlah lain melebihi cairan yang dibutuhkan untuk mengganti kehilangan cairan. Yang selanjutnya, pemberian infus mempertahankan dalam kecepatan 1 liter per 6-8 jam. Setelah kehilangan cairan, sebaiknya dikoreksi. Pemberian cairan infus dipertahankan dalam kecepatan 1 liter per 6-8 jam. 6-20 tetes per menit. Ingat, jangan berikan cairan melalui mulut pada ibu yang mengalami syok. Pantau terus tanda-tanda vital setiap 15 menit dan darah yang hilang. Nafas pendek dan pipi bengkak merupakan kemungkinan tanda. Selanjutnya ada penilaian ulang pada syok. Nilai ulang keadaan ibu 20-30 per menit. Setelah pemberian cairan, lakukan penilaian selama 20 menit. Penilaian keadaan umum ibu tersebut untuk menilai adanya tanda-tanda perbaikan. Tanda-tanda kondisi pasien sudah stabil ada sebagai berikut. Yang pertama itu tekanan darah mulai naik. Sistol mencapai 10. Kondisi mental pasien membaik. Produksi urin bertambah. Diharapkan produksi urin paling sedikit 10 mili per 4 jam. Jika kondisi itu membaik, sesuaikan kecepatan infus menjadi 1 liter dalam 6 jam. Teruskan penata laksanaan untuk penyebab syok. Jika kondisi ibu tidak membaik, beri ibu untuk penanganan. Ibu membutuhkan penanganan selanjutnya. Bayi BBLR, definisinya dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 per gram. Udah pada tahu semua ya pasti. Komplikasi penyakit BBLR tergantung klasifikasinya. Yang pertama, BBLR kurang bulan sesuai masa kehamilan. Yang kedua, BBLR kecil masa kehamilan, BBLR masa kehamilan yang terakhir itu. Pada BBLR, BKN atau bayi kurang bulan, sistem fungsi dan struktur organ tubuh masih sangat muda, imatur dan atau prematur, belum berfungsi optimal, sehingga akan muncul komplikasi. Susunan syaraf, aktivitas refleks belum maksimal, menghisap, bentuk terganggu, komplikasi saluran pernapasan. Sindrom atau IRDS akibat definisi surfaktan dalam alveol yang berfungsi mengembangkan alveol. Pusat termoregulator belum sempurna. Mudah hipotermia. Metabolisme produksi enzim glukorneal transferase ke hati belum sempurna. Mudah ikterus neonatrum. Imunoglobulin masih rendah, mudah infeksi. Ginjal belum berfungsi sempurna. Utama filtrasi glomerulus. Mudah alami keracunan obat dan menderita asidosis metabolik. Prinsip BBLR. Perhatikan kematangan paru dan pencegahan perdarahan diberi. Yang pertama, medikamentosa, vitamin K1, injeksi 1 mg IM sekali pemberian. Oral 2 mg sekali pemberian atau 1 mg 3 kali pemberian. Saat umur 1 sama dengan saat umur 1 tadi ada kesalahan teknis, kita lanjutkan. Saat umur 1 sama saja dengan 3010 hari dan umur 4 sampai 6 minggu. Di atletik, bayi BBLR dengan refleksi hisap masih lemah. ASI yang dikeluarkan dengan pompa atau diperas diberikan dengan
NGT atau pipet, nilai kemampuan bayi menghisap paling kurang sehari sekali. Selanjutnya, pemberian cairan secara IV. Apabila BB naik dalam 2 gram per hari selama 3 hari berturut-turut, timbangkan bayi 2 kali seminggu. Selanjutnya ada BB 1750 sampai 2500. Bayi sehat, ASI dianjurkan bayi menyusu. Sering, bila perlu 2 jam sekali. Kebutuhannya itu kalau bayi itu 160 cc per kilogram BB per hari. Bayi sakit perlu cairan IV hanya 24 jam pertama. Anjuran ASI per orang pipet pada hari kedua segera setelah bayi stabil. Berikan minum 8 kali 24 jam. Bila minum 160 ml per kilogram sama dengan BB per hari, bayi tamot lapar, berikan tambah ASI setiap minum. Yang selanjutnya penata laksanaan untuk neonatus dengan BBLRS. Bayi berat lahir tidak kurang. Bayi sangat kecil kurang dari 1.500 gram atau kalau umur kehamilannya itu kurang dari 32 minggu ya. Sering terjadi masalah berat, yaitu sukar bernapas, kekurangan pemberian minum, ikterus yang berat, infeksi, rentan hipotermi bila tidak dalam inkubator. Asuhan yang diberikan, pastikan kehangatan bayi. Jika pada rawat ibu terdapat kemungkinan infeksi bakteri, beri dosis pertama antibiotika gentamisin 4 mg per kilogram, BBIM atau kanamisin, ditambahkan ampicillin. Selanjutnya, bayi bila sianosis atau biru atau sukar bernapas, frekuensi kurang dari 30 atau lebih dari 60 kali per menit, tarikan dinding dada ke dalam ibu, ke dalam atau merintih, beri oksigen 0,5 liter per menit lewat karakter hidung atau nasal prong. Setelah rujuk ke tempat pelayanan kesehatan khusus yang sesuai untuk bayi baru lahir, sakit atau kecil. Selanjutnya bayi prematur sedang. 33 sampai 38 minggu atau BBLR 1.500 atau 2.500 per gram. Maaf ya, nggak ada pernya. Dapat mempunyai masalah segera setelah lahir. Asuhan yang diberikan adalah jika bayi tidak ada kesukaran bernapas dan tetap hangat dengan metode kanguru. Yang pertama adalah rawat bayi tetap bersama ibunya. Dorong ibu melalui ASI dalam 1 jam pertama. Jika bayi sianosis biru ya, atau sukar bernapas frekuensi kurang dari 60 per menit, tarikan dinding pada ke dalam atau merintih, beri oksigen 0,5 liter per menit. Jika suhu aksilier turun di bawah 350 Celcius, hangatkan bayi segera. Selanjutnya bayi prematur dan ketuban pecah lama dan asimptomatis. Asuhan yang diberikan jika ibu mempunyai tanda klinis infeksi bakteri atau jika ketuban pecah lebih dari 18 jam meskipun tanpa klinis infeksi. Rawat bayi tetap bersama ibu, dorong ibu tetap menyusui. Lakukan kultur darah dan berikan obat dosis pertama antibiotika genstamin 4 mg per kilogram. Jangan berikan antibiotika pada kondisi lain. Amati bayi terhadap tanda infeksi selama 3 hari. Rawat bayi tetap bersama ibu dan dorong ibu untuk tetap menyusui. Jika dalam 3 hari terjadi tanda infeksi, rujuk ke tempat layanan bayi sakit atau bayi. Pemantauan saat dirawat, terapinya bila diperlukan terapi untuk penyulit tetap diberikan. Kolaborasi, ya tumbuh kembang,
pantau BB secara periodik 7-10 hari 10% BBL, kurang lebih dari 1.500 gram, dan 15% bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500. Perhatikan kemampuan menghisap bayi. Tingkatkan jumlah ASI 20 mg. Pemantauan setelah pulang untuk mengetahui perkembangan bayi dan mencegah mengurangi kemungkinan komplikasi setelah pulang sesudah hari ke-2, ke-10, ke-20, ke-30. Dilanjutkan setiap bulan, dilakukan penilaian pertumbuhan BB, panjang bayi, lingkar kepala, dan lain-lain. Tes perkembangan, development screening test atau DDST. Awasi adanya kelainan bawaan. Yang selanjutnya, persiapan sebelum lahir, menyiapkan alat-alat resusitasi dalam perawatan perionatologi. Yang pertama, meja resusitasi, lampu penghangat. Kedua, mengisap lendir, disposable, dan section, pam bayi, ambulan inkubator. Yang selanjutnya, resusitasi. Tentukan skor Apgar 1 dan 5 menit masing-masing untuk menentukan diagnosa atau adanya dan tidak adanya asfiksia, dan berikutnya untuk menentukan prognosa bayi. Lakukan resusitasi tahap 1-5 sesuai kondisi. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau yang saya sampaikan itu kurang berkenan dan kurang tidak mengenakan di hati Anda, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.